siang. Selamat berjumpa dengan Ibu di sini. Yang kebetulan pada saat ini Ibu sebagai salah seorang pemateri pada acara masa pengenalan lingkungan sekolah. Khususnya tentu saja bagi siswa-siswa baru yang Ibu cintai. Materi yang akan Ibu bawakan kali ini yaitu mengenai dunia kewirausahaan. Mungkin istilah ini sudah biasa kalian dengar, yang pada prinsipnya bahwa setiap manusia memang harus punya kemampuan untuk berusaha. Ya, kita semua tahu bahwa saat ini kita berada di era atau suatu zaman di mana kita diberi libur yang cukup panjang karena adanya wabah, yaitu wabah COVID-19. Sehingga hal ini berdampak yang sangat luas pada dunia usaha, baik di Indonesia maupun di dunia. Seiring dengan perubahan global yang terjadi di hampir seluruh aspek kehidupan, perhatian terhadap pentingnya kewirausahaan hampir dirasakan oleh setiap orang dan di setiap negara. Hidup di era reformasi, rekonstruksi organisasi, perampingan struktur, dan pengembangan teknologi telah berdampak pada perubahan rekonstruksi organisasi, banyaknya perampingan tenaga kerja struktural, dan juga pengembangan teknologi yang istilahnya menggantikan tenaga kerja manusia, itu telah berdampak yang cukup luas ya pada perubahan cara pandang dan cara dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan. Nah, tentu saja di sini untuk kalian yang baru menginjak dewasa muda ya, menjadi seorang siswa SMA, bukan berarti dunia usaha ini hanya milik mereka-mereka yang sudah dewasa ya. Tapi ini harus dirintis dari sejak dini. Dan kenapa pelajaran kewirausahaan itu diberikan di SMA, bukan hanya di SMK? Karena ini memang merupakan pembekalan supaya kalian nanti dapat memanfaatkan setiap waktu yang tersisa untuk hal-hal yang bersifat produktif. Nah, berbicara masalah dunia usaha, tentu ada berbagai bidang usaha. Salah satunya makanan. Nah, di SMA 3 ada pelajaran kewirausahaan yang kebetulan Ibu sebagai pengajarnya. Itu diantaranya wirausaha di bidang budidaya tumbuhan, baik itu tumbuhan pangan maupun tumbuhan hias, budidaya ikan konsumsi dan ikan hias. Dan itu semuanya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian tentu saja untuk memasuki dunia usaha yang mungkin kalian tekuni sejak dini atau mungkin nanti setelah kalian lepas SMA, tentu ada beberapa konsep yang harus dipahami. Konsep kewirausahaan bertalian dengan hal pokok yang muncul yang biasanya memang berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah, berkaitan dengan zaman sekarang, yaitu ya bisa dikatakan era COVID ya, era COVID, di mana kewirausahaan memang butuh langkah-langkah yang lebih aman ya, lebih aman baik sebagai pelaku usahanya maupun sebagai konsumennya. Nah, pertanyaannya pertama, apakah munculnya serangkaian bencana alam dan krisis ekonomi yang melanda negara kita ini merupakan akhir dari segalanya? Apakah kita akan menunggu sampai benar-benar terpuruk? Tentu kalian sebagai generasi yang harus melanjutkan apa yang sudah diperoleh di masa lalu dan berupa keberhasilan, ini tidak bisa berhenti sampai di sini. Walaupun wabah ini memang sudah sangat berdampak. Selain pertanyaan tadi, yang keduanya,
apa sih yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan baik oleh pemerintah maupun bangsa kita sendiri agar bisa segera mengatasi impitan masalah atau berbagai krisis yang terjadi saat ini. Nah, dua hal itu hanya dua pertanyaan penting yang sifatnya sangat global, ya. Jadi pertanyaannya, apakah ini wabah yang mendunia ini harus berhenti, dalam artian apakah dunia ini akan berhenti, ya, berhenti dari sisi perekonomian. Yang kedua, bagaimana caranya, solusinya supaya himpitan ini segera berlalu. Ketika kita akan melalui dunia kewirausahaan, baik skala besar maupun skala kecil, istilahnya mungkin mau mencoba-coba, tentu ada beberapa prinsip. Nah, itu ada 6 prinsip penting, ya. 6M, jadi semuanya dari M. Pertama adalah man, orangnya. Pelaku usaha ini siapa? Kalau orang, umurnya berapa? Gitu. Pendidikannya di mana, minatnya apa. Yang kedua, mesin. Ya, kadang-kadang di era modern ini membuat produk itu tidak selalu menggunakan tenaga manusia, ya. Jadi mesin-mesin sudah mulai banyak diproduksi untuk membuat membuat produk bisnis. Yang ketiga, money, uang. Betulkah usaha itu selalu harus pakai uang? Yang ketiganya, manajemen. Keberhasilan suatu dunia usaha itu tidak terlepas dari manajemennya. Siapa sih orangnya yang memimpinnya? Kemudian yang kelimanya adalah motivasi. Ya, jadi dunia wirausaha adalah dunia yang butuh motivasi yang sangat kuat, ya. Dan yang terakhir adalah metodenya. Ya, di SMA Negeri 3 sudah beberapa periode, ya, Ibu memberikan materi yang berhubungan dengan kewirausahaan, sehingga anak-anak diperkenalkan dari mulai produksi yang berhubungan dengan makanan, ya. Jadi dunia usaha yang paling mudah dilakukan itu adalah di bidang kuliner, ya, di bidang kuliner. Nah, berhubung kita pernah di SMA 3 ini ada budidaya ikan lele, sehingga anak-anak juga memelihara lele dari mulai kecil sampai besar. Bagaimana gitu. Apa yang harus dilakukan supaya lelenya itu tumbuh besar, ya, terhindar dari berbagai penyakit, dan itu tentu butuh pembelajaran. Alhamdulillah SMA 3 punya prasarana berupa kolam yang bisa untuk dijadikan lahan budidaya lele. Kemudian tentu tidak setiap orang menyukai produk lele, ada yang mungkin jijik, ada yang tidak tahu sama sekali apa itu lele. Tapi dengan kreativitas yang kita buat, maka produk lele ini menjadi beberapa menu yang cukup menarik, ya. Di antaranya ada bakso, ada nugget, ada kerupuk, ya, ada burger, bahkan ada abon. Mudah-mudahan ini pun merupakan langkah yang akan kalian tempuh nanti jika kalian nanti mau memasuki dunia usaha yang berupa bisnis kuliner. Barangkali ada pertanyaan dari kalian sendiri, bagaimana nih dunia usaha untuk anak-anak sekolah? Mungkin tidak gitu, ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, silakan. Saya mau bertanya, setelah saya mempelajari tentang kewirausahaan, saya juga kan pingin, ya Bu, membuka usaha seperti usaha kuliner. Nah, langkah-langkah untuk membuka usaha itu bagaimana? Ya, apa rencananya sekarang ketika masih jadi pelajar atau nanti setelah lulus sekolah? Saat pelajar. Oh, saat sekarang. Bagus, ya. Jadi seorang pelajar bukan berarti tidak produktif di bidang lainnya. Karena yang namanya kuliner itu kan biasanya sangat diburu oleh anak-anak sekolah. Jadi kalau anak sekolah sendiri ingin menjadi seorang pengusaha kuliner, insya Allah itu konsumennya akan banyak, ya. Apalagi kita punya link teman-teman yang cukup luar
diperoleh di sekolah. Ya Ibu doakan saja nanti mungkin Tia buka kafe ya. Amin. Yang nanti yang datang ke situ teman-teman sekolah. Karena dari SMA 3 ini ada berapa ya muridnya? Ada 1000-an kan? Oh kebayang. Cepet kaya ya. Amin. Ya. Pertanyaannya tadi apa? Langkah-langkah untuk memulai usaha itu seperti apa? Ya. Langkah usaha memang tergantung dari motivasi kita membuka usahanya mau sebesar apa. Jenisnya mau apa gitu. Mungkin minatnya di bidang makanan. Iya, di kuliner. Di kuliner. Makanan apa saja yang menurut dia yang sekarang ini kalau jajan itu, Ibu paling viral Bu makanan itu kira-kira apa ya? Kalau menurut saya di Tasik sendiri itu kayak seblak mungkin ya. Seblak. Jadi makanan-makanan pedas, makanan ringan pedas. Ya. Terus kayak dessert gitu. Minuman juga. Ya. Nah memang kalau kita mau membuka usaha kita harus lihat dulu pangsa pasar ya. Kita tidak menjual sesuatu yang tidak banyak peminatnya, tapi bukan berarti kita meniru orang jualan jualan seblak gitu, jenisnya sama, pedasnya sama. Atau misalnya jualan cilok, jualan makaroni itu artinya bukan makaroni itu artinya tidak ada inovatif. Boleh pilih mana nama makanan yang sedang diminati, karena dari nama itu juga akan membuat orang tertarik. Ya, kalau misalnya kita pernah dulu budidaya lele ya, kenapa kita nggak bikin cilok lele misalnya gitu ya, atau seblak yang berbau-bau lele gitu ya. Oke, jadi kalau mengenai jenis produknya apa ya tentu pertama mungkin dari minat. Apa yang harus dipersiapkan? Kita tidak bisa lepas dari permodalan ya. Seberapa besar modal yang kita punya, tentu itu kan menentukan seberapa banyak nanti produk yang kita buat untuk dijual. Ya. Jadi tadi ada yang 6 itu, 6M. Jadi masih ingat? Iya. Apa aja? Mesin, metode, money, manajemen, motivasi. Oke. Kalau membuat seblak, apakah butuh mesin? Sepertinya belum ya. Jadi dari 6 itu silahkan tiap pilih. Kemudian mau bekerja sendiri, apakah yakin bisa membuat cilok dari awal sampai membuat kemasan sampai menjualnya? Enggak. Nah, di sini Tia boleh mencari men yang lain, mencari teman yang satu minat, sama-sama senang kuliner, ya. Nah, kita kan pernah belajar dulu ya di kelas. Siapa yang misalnya bagian senangnya di pemasaran, siapa yang senangnya masak aja gitu ya dengan cita rasa yang khas. Gitu. Kemudian tentu saja mau di mana nih jualannya, ya. Kalau misalnya karena Tiara itu anak sekolah, Bu, saya mau jualan sekolah, Tiara nggak mungkin meninggalkan kelas untuk menjajakan dagangannya, ya. Tentu dijualnya pada jam-jam istirahat mungkin atau disimpan di koperasi, ya. Kemudian ini mau ciri khas mana? Karena setiap produk itu umumnya kalau sudah punya ciri khas, itu orang akan penasaran. Pernah dengar dulu ada kerupuk maici, seblak maici? Nggak tahu ya, itu ternyata mahasiswa yang nggak seberapa ini bahannya kerupuk. Maicinya nggak pernah ada gitu. Tapi bisa omsetnya miliaran. Ya. Nah, jadi untuk memulai usaha, kalau bisa sendiri silakan. Tapi di sini tentu saja hubungan rekanan dengan yang lain ini akan lebih membantu ya, apalagi dia masih sekolah jadi tidak mungkin fokus sepenuhnya. Ya barangkali untuk secara garis besarnya itu. Pertanyaan lainnya ada? Tidak ada. Tidak ada. Jadi memang kewirausahaan itu harus ditanamkan sejak dini ya. Kita hindari pola konsumtif karena kita tahu bahwa anak-anak seusia kalian itu lebih bangga kalau makan makanan cap luar negeri, misalnya hamburger, McD, padahal itu semua bisa kita buat ya. Kemudian termasuk juga mungkin ke pakaian dan lain sebagainya. Nah kita sekarang sudah mulai menghindarkan semua itu, kita bangga dengan produk yang bisa dibuat oleh bangsa kita sendiri, tetap sehat dan tetap berkualitas. Jadi kewirausahaan ini salah satu cara ya, kalau di bidang kuliner ini salah satu cara bagaimana kita terhindar dari himpitan ekonomi yang saat ini memang melanda dunia. Jadi makanan itu salah satu yang tidak bisa dihindari. Orang pasti akan makan setiap hari. Tinggal bagaimana kita mengembangkan metode supaya orang kita sendiri suka dengan
makanan kita sendiri, sehingga dunia usaha tidak lagi dikuasai oleh orang-orang asing ya, tapi oleh bangsa kita sendiri. Nah, Ibu akan perlihatkan beberapa foto yang pernah kegiatan yang pernah dilakukan oleh siswa-siswa di SMA Negeri 3 yang berhubungan dengan dunia kewirausahaan. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan untuk saat ini seputar kewirausahaan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, bisa menginspirasi dan mengaspirasi kalian nanti. Sekarang ya kita mulai dengan dunia usaha untuk diri kita sendiri, untuk negara kita sendiri. Hindari pola konsumtif ya, tapi beralih ke pola produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.